Ah, Podcast ini, can you describe your own language background? How do you use different in your daily life with family, friends, or at university? Ya, maksudnya kalian bisa bahasa apa saja? Oke, mulai Mas? Ah, Gimana? ya kan, Ansal dulu. Oh, Bisa bahasa apa saja, Ansal? eh, sekarang untuk saat ini saya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa daerah? Tidak, Sir. Jadi first language itu bahasa Indonesia. Ya, pure bahasa Indonesia untuk first language. Oke. Selain English, untuk selain language, selain English, ada nggak? Just English. Di rumah pakai bahasa? Di rumah pakai bahasa Indonesia kalau lagi komunikasi dengan orang tua, tapi kalau orang tua komunikasi dengan saudara atau temannya itu pakai bahasa daerah mereka. Jadi kalau ke anaknya sih, saya ke hubungan orang tua itu Indonesia, semain Indonesia aja. Oh, Bapak orang apa ya? Bapak orang Mandar Buton. Mandar. Iya, Ibu orang Moronini asli. orang ini ya. Jadi maksudnya jadi kamu sendiri ini tidak tahu Pak Mandar, tidak tahu. Tidak tahu, Tapi saudara mana? tidak juga. Mana? Oh, saudara memang ada juga ya. Memang orang tua kok tidak pernah ajar. Oh, pikir bilang kamu aja yang tidak bisa. Ini kakakmu apa bisa? Ya, sampai Oh, kalau saya sendiri itu di rumah sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia, kadang juga pakai bahasa daerah karena orang tua saya itu biasa pakai bahasa daerah kalau bicara sama saya, bahasa Tolaki. Tapi kalau untuk membalas sendiri, saya itu pakai bahasa Indonesia karena saya tidak tahu mau sebut bagaimana pakai bahasa daerah. Tapi ketika mereka bicara sama saya mengerti. sama teman-teman Pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena tidak mas, kalau di kampus atau di luar kampus ada tidak pernah tidak gabung kayak language club begitu untuk bahasa Inggris? Language club, kalau semacam English club enggak Iya. Sir, cuman Ya, karena saya kerja juga di tutoring, jadi sering sih bicara, maksudnya sering komunikasi pakai bahasa Inggris dengan tutor lain. tidak pernah memang kayak English club begitu speaking. Biasanya kan ada speaking itu ada English clubnya. Tapi kalau practice speaking entah. Dulu, kalau misalnya dulu, iya saya sering gabung sama English club, tapi sekarang tidak. Di dalam English club biasa itu kita ya pakai bahasa Inggris bicaranya. Di SMA? Enggak, di kampus ya. Oh, di kampus. Masih kita mulai dari SMA. Kalau SMA enggak ada kegiatan. Okay. Anything back when you are learn English? If your teachers allow you to use your first language, tidak make it too supportive or restrictive. Ini waktu kalian kapan pertama kali belajar bahasa Inggris kan? SD kelas 3 SD. 3 SD. Itu bagaimana dulu hidupnya ngajar? Full English atau Ya, pakai apa yang diajarkan? pakai gurunya itu ajarkan mengenai simple vocabulary atau vocabulary sederhana seperti daily activity atau misalnya seperti things in kitchen or something like that, or vegetables name, fruits name. Itu ngajarnya bagaimana dia tulis di papan tulis bahasa Inggrisnya terus bahasa Indonesianya begitu baru praktis Tulis di papan, terus dia lebih tekankan kita tahu apa bahasa Inggrisnya, terus sebaliknya ini bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesianya dibanding speaking atau pronunciation-nya. Pronunciation enggak terlalu Enggak, dilatih ya. lebih ke paham artinya saja. Ya, maksudnya dia tulis itu di papan tulis bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Bisa juga misalnya dalam satu hari ini misalnya daily activity kayak seperti berbicara, apalagi menegur, itu biasanya itu dia tulis dulu di bahasa Indonesia baru bahasa Inggris. Tapi kalau yang biasa anak-anak sudah tahu bahasa Inggrisnya, seperti bukan juga tahu sih, seperti misalnya
adalah beberapa seperti Ya. misalnya buah-buahan, Ya, apple kan, apple, apel mirip-mirip banana. begitu, banana. Nah, jadi itu kalau begitu yang biasanya anak-anak udah tahu, udah tulis dulu bahasa Inggrisnya, baru bahasa Indonesianya. Kalau yang dia tidak tahu, misalnya seperti buah-buah yang jarang kita dengar, seperti kayak kayak salad itu snake apa kalau nggak salah snake fruit, Like fruit. snake fruit. Nah, itu baru dijelaskan sambil dia kenapa dipanggil snake fruit karena Ya. kulitnya mirip Ya, sisik sisiknya. ular. Kenapa? Seperti bagaimana? Kalau saya lupa kalau karena mulai belajar bahasa Inggris dari kelas 1, tapi kalau SD? iya, Oh, kalau kelas 6 dulu itu kami lebih banyak membaca, tapi untuk kalimat-kalimat pendek seperti reading comprehension, tapi masih pendek sekali. berarti ada Begitu. buku. Iya, ada buku paketnya. Paketnya. Iya. Oh, jadi di buku paket itu Iya, ada teks. ada teks bahasa Inggrisnya. Gitu. Dulu apa namanya LKS kalau nggak salah. Oh ya, lembar kerja siswa. Yang nomor kerja siswanya. Gitu. Itu yang dilatih apa? Maksudnya apanya yang paling banyak dilatih? Paling banyak dilatih Speaking-nya, pronunciation-nya, atau writing-nya itu? writing sama itu. Apa lagi? Pronunciation-nya. Iya, pronounce-nya. Ya. Oke. Nah, ini dia consider bilingual atau multilingual professional or a non-native English teacher. Ini kalau kalian posisikan diri kalian, ini kalian itu berat mana? Merasa lebih ke bilingual person atau lebih merasa bahwa saya ini guru bahasa Inggris gitu, yang artinya non-native English teacher, artinya lebih merasa bahwa saya ini adalah guru bahasa Inggris ketimbang bahwa saya ini bisa menguasai banyak bahasa gitu, English atau for me, I prefer I like the English, just English teacher, not bilingual. lebih ke English teachernya. Iya, just pure English teacher. Karena saya sendiri itu belum menemukan apa namanya itu semacam apa impresi ke bahasa lain selain bahasa Inggris. Walaupun memang bahasa lain itu kosakatanya ataupun apanya namanya aturan tata katanya mungkin lebih bagus daripada Ya. bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris kan maksudnya sering saya dengar sejak kecil. Jadi saya sudah bahkan sebelum saya menanam minat di situ saya sudah tahu dasarnya. Kalau contoh lah kayak begini, kalau di sosial media tuh ada di Instagram kan biasanya kita tuh ketemu atau ada orang-orang tertentu itu kita lebih tertarik ngomong sama dia itu in English atau in Indonesia atau apa gitu. Karena ada temanmu di Instagram gitu kan gitu, dia lebih tertarik untuk conversing dia itu in English atau bagaimana? Tentunya ada kita. For the other person like just other country in my social media, seperti saya buat persyaratan umum ke diri saya bahwasannya tidak semua orang berasal dari Indonesia. Jadi walaupun dia dari Indonesia, untuk first impressionnya jelas saya pakai bahasa Inggris, semacam ucapan atau sekedar basa-basi di awal. Nanti kalau dia sudah ungkap identitinya, kalau dia orang Indonesia, barulah kami pakai bahasa Indonesia aja. Kan data itu maksudnya begini kan, biasanya kan kalau di Instagram itu ada beberapa komentar kan di Indonesia yang dipengen dari orang luar kan. Kalian itu lebih tertarik untuk mengomentari komentar yang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oh, yang lebih enak kan biasanya itu kayak itu Selain agam itu Fidrijan itu ada korban itu kan banyak orang luar itu yang komentar in English begitu. Nah, kalian lebih tertarik komentar itu atau yang netizen kita lah yang bahasa Indonesia kita? Yang bahasa Inggris ya, soalnya selain bisa jadi konsumsi umum karena bahasa Inggris juga bahasa yang internasional, bahasa Inggris juga seperti
akan dinotis itu tulisanku sama orang lain, komentarku, dibanding bahasa Indonesia yang lingkupnya cuma orang Indonesia aja. Tapi itu bagaimana? Sama, Sir. Tapi kalau misalnya dalam sosial media, kalau misalnya bercakap-cakap itu saya lebih prefer texting dengan bahasa Inggris. Ya, Ada beberapa teman saya itu lebih sering texting pakai bahasa Inggris. kan maksudnya di sosial media kan banyak Iya. kan ada yang berita dari CNN atau apa Iya. gitu kan, atau komentar lah begitu. Ada orang luar negeri juga biasanya komentar di sosial media, ada in English kan mereka bahasanya. Itu kalian lebih tertarik untuk komentari yang bahasa Inggris gitu? Pakai bahasa Inggris Bahasa karena Inggris, apa sih, lebih besar peluangnya komentar yang pakai bahasa Inggris itu dinotis Iya, daripada yang yes. pakai bahasa Indonesia. Iya. Karena jadi konsumsi umum juga di postingannya. Nah, ini kalian jadi guru bahasa Inggris ini, maksudnya ini, role model kalian itu ada nggak? Ada, Sir. Native speaker begitu, atau siapa begitu? Kalau saya itu role modelku itu, Sir, namanya Emma Thompson. Emma Thompson. Dia itu waktu sama si kecil saya nonton film dari Disney, namanya itu Treasure Island. Iya, terus Roland. Ada karakter, saya lupa namanya, yang penting kayak Kapten Amelia Amelia Earhart apa? yang di Treasure Island, yang kapten yang semacam seperti felin bentuknya, Iya. seperti kucing. Lalu sama siapa? Ya, Emma Thompson. Iya, Oh itu. dia soalnya Britishnya sangat-sangat apa namanya, kalau kayak bottle of water, seperti itu. Kalau bukan Emma Thompson, Rowan Atkinson. Mr. Bean. Mr. Bean. Iya, Sir. Mr. Bean yang mana nih? Yang bukan di Mr. Bean-nya sih, yang di Johnny English. Ya, John English. Iya. Oh, yang John English. Mr. Bean, ada tidak role modelmu? Tidak ada, Sir. Tidak ada, Sir, karena saya pure bahasa Inggris itu karena tertarik, bukan karena ada role model. Karena memang dari awalnya saya memang tidak ada niat mau jadi guru, tapi karena Ya. saya rasa ya apa sih, ini di jurusan yang bahkan kalau dibilang bahasa Inggris itu bukan pilihan pertama saya, tapi karena saya rasa saya ini mungkin yang paling saya yakin masuk, jadi saya pilih ini. Kan dari dulu itu saya senang bahasa Inggris karena saya sering nonton channel apalagi namanya Hi-Fi. Dari situ untuk anak-anak. Jadi saya belajar dari situ, biasa dengar-dengar. High Five yang Blues Clues? Ya. Yang Blues Clues. Oh iya. Saya lupa. Yang Ada anjing warna biru. Ya, One, yang two, warna biru three, itu ada four. Blues Clues. Bukan kayaknya, Sir, karena kalau yang High Five Oke. itu. Itu nama channelnya High Five. Ya, nama anunya, Oh, nama- acaranya High Five. Oh, nama Iya. di program TV-nya. Nama program Background-nya kayak Nama channelnya beliau kayak Global TV. Oh, bukan, Sir. High Five nama programnya. Programnya. Ya, biasanya kan orang kalau ada role model itu biasanya itu yang jadi kita contoh ketika kalau kan ngajar di kelas begitu tuh, and you pronounce train your students to pronounce some word in English. Biasanya kita ada accent atau apa yang kita ikut Oh, role kalau- model kita itu. Misalnya aksen, saya itu suka aksennya ada Nicki ini bagus sekali aksennya. Niki itu apa? Nicki Minaj sama Minaj? Oh, iya, bagus aksennya. Apalagi kalau misalnya dia rap itu bagus. American. Iya, American accent. Sama Afro Amerika kalau nggak salah Nicki Minaj Afro orang Amerika Afro. Sama satunya itu dulu saya senang lihat siapa lagi namanya? Saya lupa, Mister. Kalau untuk aksen itu saya ambil dua orang. Tapi Berarti kalau kan kalau misalnya kita- untuk role model Ya, ngajar terus pronunciation begitu kan. Jadi kan kita ke bawah itu Iya. modelnya. Kayak begini model pronunciation yang bagus gitu. sampai kalau saya Sir, bukan sekedar pronunciation-nya tapi juga body language-nya, Ya bahasa Inggrisnya kan bahasa kita karena komunikasi kan. yang kayak di Emma Thompson yang waktu dia perankan di Treasure Island Kapten Amelia itu biasanya cara bicaranya itu dia sering kasih begini tangan di dadanya.
Nah, jadi biasa kalau saya bicara juga di depan, saya taruh tangan kayak gini. Ya, itu biasanya kalau di instruksional itu namanya kan mimicry begitu. Iya, Biasanya kita untuk developing identities biasanya ada role model lah. Nah ini kan ini program emphasize native language conversation. Ada beberapa sekolah itu yang memang dia targetnya itu melatih siswanya supaya sebisa mungkin gitu pronunciation itu native like mirip lah gitu Amerika atau British. Kira-kira kalau kalian ngajar di sekolah seperti itu, how do you respond? Kayak Atira di Makassar itu kan, sekolahnya itu you Atira? ya you must develop certain accent gitu. Kalau ngajar bahasa Inggris, jadi kita latih tuh anak-anak memang ada accent tertentu. Harus dikembangkan ya, gitu. American. Kira-kira kalau kalian di tugaskan ngajar di sekolah gitu, how do you respond? Ya, mau tidak mau pasti beradaptasi. Kita juga. I will like more adaptive, but it's like challenging too. Ya pasti Ya, challenging karena challenging. biasanya kan ada requirement kan gitu dia. Iya. Sekolahnya memang yang paling tidak mirip-mirip lah. Dan juga kalau aksen British itu kedengarannya seperti royal atau high class. Kalau kita dengar di Ya termasuk pemilihan vocab itu kan pasti akan berbeda itu. Iya. Kalau not just the accent kan pasti language choice-nya beda. Kan ada itu ada di kan di tahu enggak yang di Instagram itu ada namanya nama aslinya itu berber English. Iya. Itu kan ada certain expression tapi in kayak ada yang straightforward English gitu, ada yang old English, ada Victorian English. Itu beda anunya kan, beda dia British sih tapi maksudnya apa namanya certain expression itu ya pemilihan katanya beda gitu. Semacam kalau orang Inggris pergi di tempat junk foodnya orang Amerika, dia minta chips, padahal Ya, bukan keripik fries. kentang, itu maksudnya French fry. Iya kayak gitu Pak. Ya. Karena beda aksen, beda penyebutan juga tiap-tiap itu sama tadi kayak chips itu kalau di Amerika itu French fries, terus apalagi tuh? Tapi ini banyak straightforward English. I'm sorry kan gitu. Ya polite English. I beg your pardon kan gitu. Itu apa namanya sama maksudnya tapi expressionnya different kan gitu. Ini what does it mean to be bilingual student in a ESL classroom? Ini kan kalau kita konteks Indonesia ini ESL, bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua atau bahasa ketiga gitu ya. Maksudnya secara resmi di aturan itu memang bahasa asing memang. Beda kalau Malaysia kan memang bahasa kedua gitu. Iya. Di Singapura kan memang formal, jadi digunakan di parlemen atau di undang-undang gitu ya. Nah, terkait di kelas ini pembelajaran di kelas, kalau kalian mengajar itu kalian building atau scaffolding konsepnya itu mulainya dari mana dulu? Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya kemudian dijelaskan pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Kalau saya biasanya itu kalau awal itu mulai dari bahasa Indonesia dulu untuk scaffoldingnya, tapi begitu pemantiknya mereka sudah paham, saya coba lepas ke bahasa full English. Nah, setelah full English di situ juga saya semacam gambling. Kalau mereka paham, saya tetap lanjut full English. Tapi kalau mereka ada yang beberapa yang misalnya yang kurang ini seperti ragu atau tersangkut di saat full English, saya kembali lagi ke Indonesia, baru jadi saya lihat juga situasi. Kalau misalnya saya sudah full English baru di satu sesi mereka paham, saya akan full English terus. Tapi kalau ada di awal sesi mereka sudah tidak paham,
saya coba mix seperti itu Sir. Jadi building ini di bahasa Indonesia dulu, Iya. ceritakan konteksnya dulu. Karena tidak kalian begini begini begini. Habis itu in English itu seperti ini loh, gitu. Kayak misalnya tadi saya ajar itu vocabulary in social media. Saya tanya mengenai FYP, viral. Nah, itu kan walaupun bahasa Inggris, tapi tetap saya sampaikan pakai scapuling bahasa Indonesia. Kayak apa itu FYP? Iya. For your face gitu kan? Iya. Nah, terus karena saya rasa sudah bagus, mereka sudah paham apa-apa itu, saya tanya juga singkatan berupa correct me if I wrong, IDK, I don't know. Nah, di situ saya pakai full English nih. Tapi begitu akhiran ada beberapa yang misalnya yang tidak mengerti seperti kata-kata pick me, incel begitu, mereka nggak paham yang biasa muncul di sosial media. Jadi saya coba jelaskan, pick me itu orang yang maksudnya merasa spesial, terus incel itu laki-laki yang semacam merendahkan perempuan dan dia itu hobinya bentrok sama perempuan, penjelasan begitu. Kalau saya itu full bahasa Indonesia karena memang kelas yang saya pegang itu kurang berangkat, jadi saya dari awal bahasa Indonesia dulu terus pelan-pelan ke bahasa Inggris. Kalau misalnya mereka belum mengerti di bagian bahasa Inggris, saya ulang lagi ke bahasa Indonesia. Jadi apa yang kau tulis di papan tulis? Misalnya kalau kemarin itu saya ambil kalimat verba. Nah, pertama apa sih bahasa Inggrisnya? Verb sentence. Nah, saya artikan dulu pernah dengar verb atau tidak. Nah, kalau misalnya mereka tidak ada yang diam, saya jelaskan nih verb itu dalam bahasa Indonesia ini kata kerja. Nah, kata kerja kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu kata yang melakukan kata yang menunjukkan aksi atau sesuatu tindakan. Nah, kalau misalnya mereka sudah paham, saya coba sebutkan satu verb dalam bahasa Inggris. Ada yang angkat tangan, biasa ada yang bilang play, sleep, jadi kata-kata dasar yang mereka tahu. Itu kamu suruh mereka tulis di papan tulis? Kalau kamu sendiri yang tulis, coba sebutkan verb yang kau tahu. Ada bilang sleep, kau tulis di papan tulis. Sleep, iya, saya tuliskan sleep di papan tulis. Nah, baru itu yang kau bikin kalimat begitu. Iya. Nah, pakai kata sleep gitu kan. Kata sleep, nanti begitu. Setelah itu saya lagi cara bacanya mereka. Jadi mereka ini tanya dulu siapa yang tahu. Iya, pernah dengar kata ini. Tulis. Ini how do you respond to the idea that using the L1 first language ini reduces exposure to English? Do you worry that L1 use could slow down the progress? Nah, ini opini kalian ini bagaimana? Di kelas itu kalau kita terlalu banyak pakai bahasa Indonesia, menurut kalian ya, apakah itu jadi halangan ini karena porsinya bahasa Indonesia terlalu banyak gitu instead of English gitu? Menurut kamu bagaimana? For me it's like 50-50 so, seperti semacam gambling juga sih, tapi kalau dipikir lagi balik lagi ke konteksnya, tergantung curiosity-nya anak-anak. Biasanya ada anak-anak yang walaupun kita full Indonesia, tapi kalau dia lihat judul besarnya full English, dia akan singgung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi itu. Walaupun memang kita bahasnya pakai Indonesia dan dia singgungnya pakai bahasa Indonesia, tapi dia mau tahu arti lebih lanjutnya atau konseptual lebih lanjutnya yang kiranya pakai bahasa Inggris. Seperti semacam idioms gitu kan, Sir? Kan kalau kita jelaskan idioms, kalau di Indonesia misalnya ada panjang tangan itu mencuri, terus kalau di Inggris itu ada seperti piece of cake atau seperti equals arm and leg. Nah, saya pernah ditanya kenapa begitu, Mister? Saya bilang nih equals arm and leg. Seperti itu artinya sangat mahal. Tapi seperti kau mau itu barang, kau bayar pakai tangan dengan kakimu, tapi bukan berarti tangan dengan kakimu kamu serahkan, tapi lebih ke hiasannya. Nah, jadi mereka ingin tahu yang seperti itu, yang untuk di konteks bahasa Inggris, sambil saya jelaskan kenapa bisa begitu, tapi walaupun itu pertanyaannya dan juga rasa ingin tahunya tetap dalam area bahasa Indonesia,
tapi konseptualnya, idiomsnya itu bahasa Inggris. Lalu bagaimana? Kalau untuk menurut saya itu tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa juga dikatakan salah karena seperti yang kita tahu, tiap cara belajar anak-anak itu beda-beda. Kayak mungkin ada yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya itu tetap tertinggal. Karena ada juga yang belajar lebih banyak pakai bahasa Inggris, tapi sama sekali tidak menempel di dia. Jadi begitu saya tidak bisa. Maksudnya dilemanya ini maksudnya kayak gini. Iya. Kita ajak full English Iya, begitu, full English. kita ajak sampai pronunciation-nya seperti ini. Ya, tapi tidak. Tapi mereka tidak ngeh, Ya, tidak ngeh. apa sih? Begitu halnya, dilemanya ya. Tapi kalau untuk saya sendiri waktu masih senior high school sih Sir, cukup lihat judul besarnya saja, walaupun guruku full bahasa Indonesia, saya sudah tahu apa maksudnya ke depannya nanti ini, konsepnya bagaimana jika ini bahasa Inggris. Karena ini bahasa Inggris walaupun bermainnya di ranah Indonesia penjelasannya, tapi kalau saya sudah lihat judul besarnya, saya sudah mengerti ini akan kemana. Tapi bagaimana maksudnya menurut perasaan kalian ini, perasaan? Kalau seperti itu kan kasusnya gitu, artinya perasaan kalian bagaimana? Ada tidak perasaan maksudnya? Kayak ini saya kurang ini karena biar pronunciation-nya saja mereka kurang tepat begitu, kayaknya saya kurang latih ini karena saya lebih fokus menjelaskan di bahasa Indonesia ketimbang fokus ke latih mereka di bahasa Inggrisnya gitu. Ini perasaan kalian bagaimana itu? Kalau saya merasa bersalah nggak begitu? Kalau saya sih nggak terlalu setuju sih dengan yang itu, soalnya yang penting kan kalau di bahasa Inggris itu kognitif dulu, terutama yang dibangun dulu kognitif. Nah, yang sekundernya seperti semacam speaking, pronunciation itu bisa kita build ulang, tapi akan tetapi kognitifnya dulu, dasarnya dulu yang saya bangun. Jadi mengerti dulu. Iya, mengerti dulu. Jadi kayak kan biasa itu ada guru kan maksudnya dia lebih banyak menjelaskan dalam bahasa Indonesia, dia lupa nih bahasa Inggrisnya gitu sampai siswanya itu maksudnya sampai mispronunciation gitu kan, ada salah ucap. Iya, tapi kalau saya semacam tadi itu mereka ucap seperti Uraiten, Hanes. Nah, ya Hanes kan iya. itu kan ke bawah itu. Iya, itu sebelum akhir pembelajaran ada memang saya sudah tulis di HP ku Sir, apa yang mereka salah ucapkan. Nah, jadi saya coba suruh ulang. Coba ulang tadi yang kamu ucapkan Hanes kan. Nah, saya bilang salah, itu silent H, Hanes. Terus Uraiten, silent double W, written. Nah, begitu Sir biasanya. Bagaimana pertama kan? Saya sebenarnya merasa agak-agak lain-lain juga Sir, karena memang kita tahu anak-anak sekarang banyak yang kurang bahasa Inggrisnya. Jadi saya itu pikir bagaimana caranya meskipun saya mengajar pakai bahasa Indonesia, saya tetap bisa latih mereka bagaimana cara penyebutan yang baik. Mungkin saya tadi seperti saya tulis di papan tulis, baru saya garis bawahi. Ya, tadi kalau misalnya sleep, double E-nya itu dibaca I, jadi E-nya saya garis, saya taruh I di bawahnya. Cara bacanya itu begini. Ya kadang-kadang biasa ke bawah itu maksudnya masih banyak itu kayak ada yang kayak determine itu kan, Iya, determine. Ada determine kan itu karena ternyata dari dulu taunya itu gitu. Generalisasi kan, seperti semacam saya juga baru kan tahu seperti mengantri itu kan Q. Saya baca QI. Ya kayak begitu maksudnya karena tidak pernah dulu di ini Pak. Iya Sir. Itu kayak determine. Nah ini itu sosial ini pertanyaannya. Do you believe all students use their home languages is connected to fairness or social justice? Ini sebenarnya kalau di konteks kita kurang terasa ini, tapi di negara-negara Eropa itu kan banyak imigran, kan kayak Jerman itu imigran dari negara Muslim itu yang besar sekali itu. Turki. Sampai dia bilang itu apa namanya perdana menterinya kan yang sekarang itu, kalau Jerman ini kan sekarang ini lagi panas suasana kan, ya kan. Kalau perang artinya di Jerman rising an army. Artinya kalau Jerman ini dia akan
siapkan pasukan ini kebanyakan katanya itu pasukannya tentaranya itu Muslim Pak. Baru itu turunannya Ottoman sama Iya. orang Turki. Karena saking banyaknya itu. Nah itu ya dilemanya seperti itu. Jadi mereka itu ketika di kelas di sana itu dilemanya kan bahasa asalnya kayak bapaknya dari Turki kan. Itu biasanya ketika mereka belajar bahasa Inggris atau Jerman itu memang full in English atau in Jerman. Tidak pernah ada guru yang menjelaskan dalam language-nya ini atau Turki gitu. Kalau kalian bagaimana di sini? Ya. Kalau kita isinya mungkin Indonesia itu kayak apa sih? Seperti bahasa daerah mungkin, kayak Tolaki kan, atau ya atau bahasa Mandar begitu. Menurut kalian, apakah karena bahasa-bahasa itu tidak pernah diajarkan dalam perbandingan begitu, dalam membandingkan antara ekspresi Talakinis atau Mandar begitu kan? Karena jarang sekali dibahas itu sehingga sekarang kita anak-anak itu sudah mulai lupa bahasa daerahnya gitu. Kayak kalian ini tidak pasti di bahasa daerahnya nih. Kalian apakah itu salah satu faktornya itu? Tapi kalau pengalaman pribadi sih Sir mengenai bahasa daerah, saya rasa kalau isu sosial seperti itu tuh Sir seperti orang Turki yang belajar langsung tidak dipakai penjelasan bahasanya karena mereka imigran, jadi tidak berhak dapat penjelasan pakai bahasa Turki. Saya rasa bisa menyesuaikan Sir, karena saya juga dulu itu waktu SMP berteman sama guru orang Muna karena saya ikut kesenian. Sampai-sampai itu walaupun memang saya kurang tahu artinya, saya itu dulu bukanlah fasih bahasa Muna, tapi lumayan paham apa yang mengerti. Kalau ada orang ngobrol begitu, kalian paham dia. Bahkan sampai saya hafal lagu daerahnya itu namanya Otampo itu sampai saya hafal sampai sekarang. Jadi saya rasa bisa disesuaikan itu kalau seperti imigran orang Turki yang belajar langsung tidak berhak pakai bahasa first language-nya, tapi langsung bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Sepertinya bisa disesuaikan karena saya juga pernah masuk kelas kesenian SMP itu bukan full bahasa Muna juga sih, tapi kesehariannya itu bahasa Muna dan bahkan menyanyi lagu-lagu daerah yang malah cepat saya hafal daripada lagu daerah sendiri yang saya tidak tahu apa judulnya. Tapi itu bagaimana menurutmu? Sebenarnya tidak terlalu kalau misalnya imigran dari Turki tadi mau belajar bahasa tapi tidak ada yang menjelaskan dalam bahasanya, sebenarnya tidak terlalu karena yang namanya kalau misalnya tinggal di tempat baru pasti ada namanya beradaptasi. Nah mungkin dari adaptasi situ dia bisa belajar sendiri, belajar pelan atau tidak lah namanya. Tapi dalam kasusnya kalian ini karena kalian ini tidak fluent in heritage language itu, menurut kalian itu gara-gara apa? Seperti saya tadi mungkin faktor pengajarnya juga dan juga seperti apakah itu menyenangkan. Saya itu dulu saya hafal itu lagu Muna itu Otampo sampai sekarang bahkan saya tidak tahu apa artinya itu Otampo karena saya suka dengar. Padahal sama maksudnya apakah karena dari TK SD begitu di sekolah kan pastinya kebanyakan bahasa Indonesia gitu jarang, bahasa daerah kan jarang sekali dibahas itu, gara-gara itu sehingga bahasa daerah itu tidak ini lagi sampai tidak kalian selesai gitu. Ditambah lagi pergaulan mungkin, pergaulan teman-temanmu mungkin mungkin pergaulan juga sih soalnya saya dulu waktu SMP itu banyak teman orang Muna, saya sering circle sama orang Muna, bahkan guru orang Muna, saya ikut keseniannya itu Muna. Saya jadi tahu walaupun saya tidak terlalu tahu apa arti sebenarnya, tapi saya bisa ucapkan, saya bisa nyanyikan seperti itu sih Tapi kayaknya sampai maksudnya teman-teman juga banyak dari Telaki juga. Tapi kenapa maksudnya dia tidak bisa Telaki nih dengan lancar? Kalau untuk saya sendiri memang karena tidak mau belajar begitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang tidak lancar, tidak sih, saya masih bisa bicara sedikit-sedikit kata-kata dasar dia. Acara keluarga di rumah begitu dia pakai
Bahasa laki full masih ya. Tapi bicara juga masih bisa tipis-tipis. Cuma jarang Tapi ya jarang dianu karena memang dari diri sendiri Ji. Tidak mau belajar begitu. Nah ini contoh anunya gitu kan. Ini contoh maksudnya pembelajaran gitu kan. Karena tidak kalian terpikir begitu untuk membahas sebuah konsep dalam bahasa Pelaki umpamanya atau dalam bahasa Mandar begitu. Itu dibahas sebagai bahan kajian English begitu dalam kelas bahasa Inggris. Seperti untuk memperbaiki logical fallacy atau Enggak, hanya konsep in Pelaki atau in Mandar gitu, but you convert that concept into English gitu. Pernah Udah, enggak sih Sir? udah. Gak pernah saya. Oke. Gak pernah? Kalau Kayak gini. Apakah biasa konsep di dalam kelas ini? Apa biasanya? Yang kita konsep itu kayak penggunaan mi gitu Ji. ya konsep Partikel-partikel itu. salah satu ya kayak ekspresi dalam umpamanya dalam pembeda teks lah umpamanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris umpamanya kan ada markers itu. Sudah mean gitu, mean itu markers untuk menegaskan kata sudah lanjut kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan tidak pakai itu, verbnya yang berubah gitu. Iya. Eight gitu kan. Paling kan ada Markernya. markersnya gitu. Gimana? Kalau dalam kalau konsep salah satu kayak di dalam budaya Bugis Makassar ada tabe gitu kan. Nah, how do you express that in English gitu? Jadi ada cross cultural Cultural understanding. Ya. Kayak gitu. Pernah tidak di kelas? Tapi kalau murid bertanya sih, saya jawab semampuku Sir. Seperti kayak tadi itu, tadi excuse me. Ya. Kalau kayak apa lagi nih? Aku tadi seperti itu. Saling betul lagi. Maksudnya konsep-konsep yang atau dikendari begitu apa gitu. Kayak nongkrong, how do you express it in English? Nongkrong, it's like gathering. Ya. Gathering. Nah. Itu in English kira-kira nongkrong in English itu seperti apa? Kan sama kayak hangout, Ya, hangout. itu tapi agak-agak beda anunya kan, ada Beda maknanya. Kalau tadi itu yang ada perbedaan culture. iya, di kelasku dia tanya, Mister, adakah bahasa Inggrisnya pamali? Saya Ya, itu bilang, kayak gitu, saya pamali. bilang sih enggak ada, tapi kalau yang dekat-dekat itu tabu. Ya kayak gitu kan. Iya, Sir. Tabu, gitu kan. It's taboo at night to get outside or something like Ya, that. Nah, kayak gitu. Normal. tadi itu barusan dia tanya, Sir, kalau pamali apa ini? Temanku dia mau keluar malam lagi. Apa pamalinya Ya, perempuan keluar malam? Saya bilang tidak ada padanan katanya pamali di bahasa Inggris, tapi yang dekat itu tabu. nah kayak begitu. Hmm. Gitu maksudnya gitu. Karena kadang-kadang bahasa Malaysia kan diajak kayak bahasa Malaysia saja dengan bahasa yang mirip dengan kita kan Indonesia. Kalau orang sana itu ajak kita nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi gitu kan. Oh, kayak Kan minum, tetap minum ke. Minum itu maksudnya ngopi-ngopi. Kayak Nongkrong di kafe gitu. senang itu mudah kalau di sana. Nah, Kayak semoga teman-teman senang dengan saya, bukan maksudnya. Tapi kalau orang Malaysia kita bilang begitu, kayak semacam apakah kita susahkan dia itu orang. Senangkan Iya, itu gitu. artinya mudah. nah, Oh, karena perbedaan culture jadi kalau kita kan nongkrong gitu keluar sama teman-teman jalan gitu kan, kadang main domino kan gitu kan, but in English mereka itu nongkrongnya itu bisa minum gitu kan, grab a drink, bisa grab a drink gitu, bisa hangout itu biasanya sambil jalan Ya, ke- jalan. ya, ke Keliling-keliling. klub apa, keliling apa gitu kan.
Nah, itu kayak begitu. Kemudian kalau banding kami beda, kalau hangout itu kita bisa pakai di sini, kalau kayak gathering itu kita pakainya konteksnya gini. Karena tidak begitu. Sampai ke situ maksudnya, sampai ke situ bahkan. Belum ada sejauh ini. Kalau belum saya ada. tadi itu sih sekitar dia tanya begitu, pamali itu tabu. Terus apa lagi yang pernah dia tanya di seperti semacam sungkan begitu. Iya, kayak sungkan gitu. Sungkan enggak ada sih, tapi kalau dekat-dekatnya politeness. Ya, karena kan perbedaan culture. Kalau kita kan di timur sungkan itu ini kan budaya. Budaya. Tapi mereka kan lebih direct begitu. Panggil Iya, orang direct. saja langsung namanya kan gitu. Iya. Nah, kalau kita kan jenis sungkannya kita itu kita tidak memanggil orang langsung yang namanya gitu. Dengan kadang Iya. Pak, Bu. Karena atau Kak begitu, Iya. Kak begitu kan atau apa gitu. Kalau mereka kan langsung nama. Ya sih, tapi tadi saya jelaskan sungkan. Ya, baru itu nih kalian jelaskan tadi in English begitu. Oh, kalau untuk penjelasan lebih lanjutnya sih tidak, tapi lebih ke yang konsepnya yang ada di Indonesia yang dekat-dekat kayak pamali, tabu, sungkan, polite. Apa tema yang kompleks gitu kayak politeness. Bagaimana sih kita politeness di Iya. sini dengan di sana itu bagaimana? Soalnya di sana ada apa namanya high cultural, low cultural. Iya. Kalau di luar negeri Ini kan berpengaruh terhadap pemilihan kosakata juga itu kan. Karena Bu ya di sana itu mereka itu on time gitu kan. Kalau kita kan di sini santai kan begitu. Nah, ya, justru maksudnya kalau meeting begitu kan. Kita meeting budaya kita itu ke kantor itu ngopi-ngopi gitu, ada meeting gitu kan, kita makan dulu. Kalau ngopi lagi. meeting di mereka itu langsung Mereka pembahasan. meetingnya itu formal sekali kan begitu, presentasi bagaimana. Kalau kita kan makan dulu, pas harus ada makan dulu. Di situ ngopi-ngopi sambil ngobrol santai, bareng sambil ngobrol itu meetingnya. Atau semacam kata seperti kata healing itu. Nah, Healing gitu. kan itu bukan maksudnya pergi berobat atau pergi apa, tapi Iya. pergi jalan-jalan. Iya. Itu kan kompleks konsep. Tidak pernah sampai ke sana. Santai bisa, tapi kalau di saya jelaskan lebih lanjut, paling saya kasih perbandingannya saya. Waktu kelas micro teaching dulu pernah tidak dibahas tentang hal yang seperti ini. Ini udah pernah kayaknya ada bahas. Saya yang mana itu? Enggak, sebelum Kayak membahas konsep atau cultural understanding. oh Serwawan pernah dia bahas. Tapi kalau untuk di dalam micro teaching itu enggak ada. Dia ajar CCU itu harus cross Ya, kan cultural. ada strategi belajarnya kan untuk teaching apa semua itu. Udah pernah ya kalau kelas teaching. Tapi lebih ke yang explicit implicit sih kalau untuk yang cultural, karena orang-orang apa barat itu, orang-orang luar itu biasanya pakainya yang explicit kalau nggak salah. Kayak begini nih, ini kayak begini. Designing your instructional plan in classroom. Waktu micro teaching belajar begini, langkah-langkahnya begini. Step-stepnya, Terus pembukanya bagaimana? Iya, kami pernah diajar. Gitu. Targetnya. Nah, ini terkait asesmen ini. Menurutmu bagaimana ini? Untuk asesmen untuk pemahaman, menurutmu kalau soal dalam bahasa Inggris, kalian kasih soal bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, in English, gitu kan kayak in English. Untuk pemahaman saja ini, menguji pemahamannya. Bagi kalian kalau siswanya jawab itu dalam bahasa Indonesia, tapi nyambung dengan pertanyaannya, menurut kalian bagaimana? ya bagaimana deh? Maksudnya you give them some question in English begitu. Tapi kalian tidak jelaskan questionnya kenapa. Pokoknya kalian kasih dia questionnya in English begitu. Mereka baca, mereka jawab. Tapi mereka jawabnya pakai bahasa Indonesia. Nyambung. Tapi nyambung begitu. Maksudnya sesuai dengan pertanyaannya. Tergantung anunya sih Sar, apanya Muridnya? perintahnya. Biasanya kalau write in English atau bagaimana tuh. Tapi kalau biasanya tergantung pertanyaan sih. Gimana sih kalau sama bahasanya? Pokoknya pertanyaannya Ya pertanyaannya pertanyaannya bahasa Inggris. describe
your vacation in the last summer begitu kan, in the Tapi- last semester begitu, coba ceritakan jalan-jalan kemana semester lalu. Nah, dia mengerti itu, tapi dia jawabnya bahasa Indonesia begitu. Tapi dia ngerti sebenarnya pertanyaannya, meskipun kalian tidak jelaskan ini pertanyaan tentang Iya, apa. tentang apa. Nah, Jadi mereka jalan sendiri Dia, begitu. dia jawab sendiri. Oh, Kalian tidak jelaskan itu pertanyaannya. kalau saya itu tidak Nah. salah sih kalau untuk pemahaman bahasa, tapi kalau untuk kemampuan bahasa salah, Sir. Gitu. Iya. Jadi kalau mereka untuk menguji pemahamannya tidak masalah sih kalau mereka. Iya, Yang penting nyambung Yang dengan penting nyambung, tidak apa-apa. Tapi kalau kemampuan jelas salah. Nah, tapi ini terakhir ini, kalau kalian kasih mereka strategi belajar dalam kelompok kecil, Iya. kalian kasih task begitu, umpamanya untuk presentasi in English. Nah, mereka itu bahasnya pakai bahasa apa? Atau kalian kasih instruksi bagaimana? Kalau untuk maksudnya membahas di dalam kelompoknya itu Sir, mereka pakai Ya, bahasa apa? mereka sendiri gitu. Pakai bahasa Indonesia. Jangan lupa. Atau ada instruksi kalian kasih begitu? Kalau untuk pemahaman tuh, Sir, misalnya mereka mau cari dulu apa yang mau dipahamkan mengenai garis besar yang saya suruh. Ya. Nah, tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk penerapannya nanti di saat presentasi jelas harus bahasa Inggris. Tapi dalam artian ya bolehlah misalnya memakai alat bantu kalau setidaknya mereka tidak tahu cara menerapkannya. Tapi kalau untuk saya mereka sudah berdiskusi, mereka sudah bangun pemahaman melalui bahasa Indonesia. Nah, sisa di penerapannya, apakah ada yang bisa di penerapannya langsung bahasa Inggris atau perlu alat bantu dulu? Tapi kalau kalian Kak, di kelas itu giving instruction, open your book, step forward, itu pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris. Campur, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indo. Artinya bahasa Inggrisnya dulu, step forward, maju ke depan, Iya. gitu baru bahasa Indonesia kan. Kok kayak begitu? Gitu. Tapi pokoknya kalian tadi udah kerja kelompok selesai begitu. Iya. Kemudian saat ini mereka presentasi, tapi chaos umpamanya begitu. Kelasnya chaos, umpamanya minta tadi kayak harus pakai bahasa Inggris begini kayak presentasi. Tapi mereka tidak bisa justru pakai bahasa Indonesia atau yang sesuai lah dengan instruksinya. Itu bagaimana nih kalian? Bagaimana kalian atasi itu? Kalau sudah chaos begitu. Kalau kalian jelaskan ulang mungkin, kami jelaskan ulang. Kalau misalnya struktur perintahnya tuh sebenarnya disuruh begini. Ya mereka tidak ngerti gitu kalian. Ya, Mereka sebabnya mereka tidak ngerti tapi tidak mau jawab bertanya gitu. Iya. Akhirnya kelasnya chaos jadi bingung semua. Ada yang lain jawabannya, ada yang sebelah juga lain. Jadi mending kalau misalnya sudah ada satu yang maju, terus agak tidak sesuai dengan yang disuruhkan instruksinya. Jadi nanti saya perbaiki ulang misalnya, sebenarnya itu misalnya kayak nomor 1 itu saya suruh begini. Begitu. jadi kembali ke fokus target apa yang mau dipelajari. Iya. Ya, Sir. Apakah mengenai pemahaman atau kemampuan atau pemahaman dan penerapannya? Tapi taruhlah ini ada guru pamong begitu dalam kelasmu. Oh, jadi kepala semacam sekolah, judge ya, gitu. atau DPL, Dewi begitu Dewi. datang di kelasmu, kira-kira bagaimana gayamu di kelas ini? Tetap seperti biasa sih saya. Nah, apakah karena ada kepala sekolah atau guru pamong atau Dewi begitu DPL, nah kalian lebih force untuk Kuling. fokus in English begitu, paling tidak instruction in English atau bagaimana? Ya, kalau instruction mungkin bisa aja, tapi masalahnya kalau misalnya karena ada DPL atau orang yang mengawasi, Ya, terus jadi kita terlalu memforsir begitu, jadi nanti suasananya jadi awkward begitu. Nanti malah anak-anak yang sebenarnya tahu malah makin tidak tahu karena begitu tertekan. Sama saja sudah rusak bondingnya kita yang dari awal. yang itu kan biasanya orang itu kalau ngajar kita sendiri kan Iya. masih beda rasanya kalau ada kayak ini teman-teman kalian di tempat ini. Nah, kalau saya sambil diawasi, saya juga tegang, Iya. murid juga tegang karena gitu. siapa ini, kenapa ada guru lain?
Ya itu dia. Oke, Sir. Oke, thank you. Oke, Sir. Nanti kalau umpamanya saya di sana ada apa, nanti kirimkan lagi. Mungkin nanti tuh refleksinya mungkin kayak begini. Saya kasih skenario kayak begini Pak. Ini setelah skenario classroom nya seperti ini. Kira-kira pendapat kalian bagaimana? Oh, ya, Sir. Oke. Ya. Oke, Sir.